Oke, ya. Dari slide ini maksudnya apa? Nah, dari slide ini memberikan arti bahwa kalau kita berbicara mengenai manajemen strategik, berarti ada upaya. Upayanya apa? Yaitu bagaimana mengelola dan menciptakan suatu strategi untuk apa? Memenangkan persaingan terhadap bisnis. Nah, memenangkan persaingan dalam bisnis ini dalam arti yaitu pertama bisa meningkatkan nilai kualitas terhadap produk atau barang yang dihasilkan. Yang kedua, memenangkan persaingan bisnis ini dapat diartikan memenuhi atau mencapai tujuan dan nilai sasaran terhadap bisnis. Seperti misalnya tercapainya visi, misi dari perusahaan. Nah, yang ketiga, memenangkan persaingan dalam bisnis ini bisa dikatakan semakin meningkatnya nilai volume penjualan. Lalu yang keempat, dikatakan memenangkan persaingan bisnis dapat dikatakan meningkatnya nilai omset atau pendapatan dari suatu perusahaan. Dan meningkatnya kinerja. Dan yang terakhir, kreativitas dan inovasi menjadi semakin baik atau meningkat. Nah, untuk bisa nanti mencapai hal tersebut, maka dibutuhkan upaya untuk memenangkan persaingan. Dalam arti melakukan manajemen, yaitu mengelola. Nah, tentu untuk bisa mengelola ini, maka dibutuhkan suatu apa nih? Konsep keilmuan nih. Nah, keilmuan ini nanti diterapkan dalam perusahaan untuk bisa memenangkan persaingan. Tentu untuk menerapkan suatu ilmu pengetahuan membutuhkan suatu seni. Nah, seni ini apa? Bahwa menerapkan keberhasilan dalam ilmu manajemen strategi berarti membutuhkan kepekaan terhadap manajer. Kepekaan terhadap manajer yaitu apa? Kepekaan terhadap lingkungan, baik lingkungan bisnis yang bersifat internal maupun eksternal. Lalu juga kepekaan terhadap nilai persaingan, kepekaan terhadap lingkungan industri, kepekaan terhadap sumber daya organisasi, dan lain sebagainya. Untuk itulah, maka ilmu yang diterapkan ini melihat dari kondisi, keadaan, situasi yang dialami oleh perusahaan atau industri. Nah, oleh sebab itu dikatakan apa nih? Bahwa penerapan dalam manajemen strategi nanti perlu untuk dievaluasi. Nah, dievaluasi itu maksudnya apa? Melihat seberapa besar keberhasilan dalam memenangkan persaingan. Seperti memperhatikan pertama bagaimana kualitas produknya menjadi semakin baik atau semakin buruk terhadap penerapan nilai strategi untuk memenangkan persaingan. Yang kedua, dilihat tujuan dan sasarannya. Apakah tujuan dan sasaran semakin tercapai atau jauh? Kalau seperti itu berarti mengalami kegagalan. Maka dari itu perlu untuk dievaluasi setiap keputusan atau strategi yang telah diambil oleh perusahaan. Lalu yang ketiga, memperhatikan volume penjualan. Bagaimana volume penjualannya? Semakin baik, semakin meningkat. Nah, apakah permintaannya semakin meninggi atau tidak? Nah, untuk itulah perlu dievaluasi terhadap keberhasilan dalam penerapan manajemen strategik terhadap keputusan untuk memenangkan persaingan. Lalu melihat lagi bagaimana nilai omset atau pendapatan, atau boleh dikatakan revenue, nilai keuntungan atau nilai profit yang didapat oleh perusahaan. Nah, ini perlu dievaluasi dalam hal untuk merumuskan dan mengelola nilai manajemen strategik dalam memenangkan persaingan. Nah, lalu selanjutnya kinerja. Itu bagaimana keberhasilan perusahaan untuk memenangkan persaingan terhadap keputusan yang telah diambil terhadap nilai strategi yang diterapkan. Nah, kinerja ini bicara apa? Seperti semakin meningkatnya kapasitas produksi, mampu memenuhi permintaan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, bagaimana kreativitas inovasinya semakin meningkat atau enggak dalam menciptakan produk-produk baru sesuai dengan nilai persaingan, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu perlu dievaluasi. Nah, sejauh mana keberhasilan dalam menciptakan nilai strategi untuk memenangkan persaingan dalam menerapkan nilai manajemen untuk mengelola. Nah, untuk itulah dibutuhkan kepekaan terhadap kondisi, keadaan, dan situasi faktor perusahaan seperti lingkungan bisnisnya yang dipengaruhi secara internal maupun eksternal. Nah, karena ini dievaluasi, maka diperlukan keputusan tersebut bersifat lintas fungsional.
Nah, lintas fungsional ini memberikan arti apa? Bahwa strategi yang dibangun perusahaan itu tidak bisa dikuasai oleh satu fungsi bisnis saja. Misalnya hanya mengandalkan marketing pemasaran. Nah, ini pasti gagal. Namanya strategi membutuhkan kekuatan bersama yang dibangun oleh perusahaan dalam hal apa? Menggerakkan dan melakukan kerjasama terhadap keseluruhan fungsi bisnis. Jadi, untuk memenangkan persaingan jangan hanya libatkan pemasaran, libatkan juga produksi bagaimana, libatkan juga sumber daya manusianya atau pengelolaan manajemen SDM-nya, libatkan juga kekuatan dalam pengelolaan manajemen finance-nya. Nah, libatkan juga terhadap R&D-nya, research and development-nya terhadap pengembangan nilai produk. Nah, ini perlu dilakukan. Sebab kenapa? Strategi itu memerlukan terhadap kerjasama dalam hal fungsi bisnis. Nah, sama seperti saya ilustrasikan, sama seperti strategi perang militer. Tidak mungkin strategi perang hanya mengandalkan dari jenderalnya, tapi juga harus dibangun kekuatan bersama, betul nggak? Kalau ingin memenangkan perang militer misalnya terhadap suatu negara, dilihat logistiknya bagaimana, armada angkatan darat, angkatan laut, lalu bagaimana setiap kekuatan strategi dari angkatan darat, laut, dan udaranya, penguasaan teknologinya seperti apa, apakah kita tahu tentang informasi dari suatu negara tersebut. Nah, untuk itu diperlukan, dalam hal bisnis juga diperlukan adanya kerjasama, baik dalam pemasaran, produksi, manajemen SDM, keuangan, maupun penelitian dan pengembangan. Nah, supaya kenapa? Ini dia diharapkan, agar nanti dimungkinkan bahwa suatu perusahaan mencapai sasarannya. Sasarannya apa sih? Harapan, keinginan, impian yang dibangun perusahaan yang tertuang dalam visi dan misinya. Nah, ini dia. Nah, untuk itulah maka dikatakan manajemen strategis apa? Sebagai proses. Kenapa proses? Memerlukan berbagai langkah, tahapan, kerjasama, prosedur, sistematis. Nah, yang disusun. Nah, untuk apa? Nantinya mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Dengan apa? Dengan didukung adanya kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan meliputi apa sih? Ya, mekanisme kerja yang dibangun bagaimana, lalu meliputi juga sistem, ketentuan, aturan, regulasi perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, tentu ini perlu semua untuk apa? Ini dia perencanaan untuk mencapai sasaran. Nah, artinya apa? Mencapai suatu sasaran itu tidak seperti membalikan telapak tangan. Artinya mudah, tapi membutuhkan berbagai rangkaian kegiatan yang dibangun perusahaan melalui pengelolaan secara tepat dan melakukan berbagai proses. Nah, prosesnya apa? Meliputi kebijakan, meliputi sistem, mekanisme, peraturan, dan juga kekuatan terhadap sumber daya organisasi yang dimiliki. Nah, selanjutnya apa? Serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan tujuan organisasi. Nah, artinya apa? Agar nantinya ini bisa memenangkan persaingan, berarti dibutuhkan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Nah, kekuatan yang dimiliki perusahaan apa? Ini dia, melihat bagaimana sumber daya. Seperti contoh, misalnya Samsung ingin menyerang terhadap iPhone. Nah, terhadap produk-produk yang dihasilkan, ingin misalnya mengambil alih pasarnya karena iPhone sudah menguasai pangsa pasar komunikasi atau mobile communication dengan kekuatan produknya berupa Pro Max 15 misalnya. Nah, maka Samsung harus mempertimbangkan kekuatan sumber dayanya seberapa mampu untuk mengalahkan iPhone. Seperti dilihat kekuatan promosinya bagaimana, terhadap inovasi produknya, keunggulan yang dimiliki Samsung apa sih sehingga dia mau untuk memutuskan bersaing terhadap iPhone. Lalu melihat lagi bagaimana kekuatan terhadap produksinya. Nah, apakah Samsung sudah bisa menyaingi iPhone untuk bersaing dalam hal mengalahkan kapasitas produksinya? Nah, itu harus dipertimbangkan sumber dayanya. Lalu juga melihat faktor kekuatan dana, pendanaan. Nah, kalau bahasa Inggris bilang happening-nya bagaimana. Jangan sampai bersaing tapi tidak didukung dengan pendanaan. Ya sia-sia. Nah, sebab pendanaan ini akan mempengaruhi terhadap strategi dalam memenangkan persaingan. Seperti meluncurkan produk baru, melakukan inovasi, dan lain sebagainya.
Nah, dalam hal sumber daya ini, nantinya sumber daya ini tidak boleh diberikan secara asal sembarangan. Perlu direncanakan dengan baik. Dengan apa? Menyusun kebijakan. Artinya, strategi yang telah dibuat ini nanti akan direncanakan berapa besarnya sumber daya yang dibagikan kepada setiap fungsi bisnis. Misalnya untuk SDM, berapa sumber daya pendanaan yang diberikan, untuk produksi berapa banyak, untuk pemasaran berapa banyak dalam memenangkan persaingan. Nah, seperti misalnya untuk produksi, untuk meningkatkan kualitas, inovasi produk, pengembangan produk, berapa besarnya dana yang perlu diberikan perusahaan agar dapat memenangkan persaingan dalam strategi. Nah, untuk itulah perlu adanya ketentuan. Ketentuannya bagaimana? Nih, diputuskan melalui kebijakan yang tertuang dalam aturan atau regulasi, baik di dalam sistem maupun terhadap SOP, standar operasional produksi atau prosedur. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada pertanyaan. Maaf Pak, mau Ya. ngecas seperti itu. Oh iya, silakan. Oke, lanjut silakan. Identifikasi lingkungan internal. Lingkungan internal perusahaan memiliki kemampuan untuk merubah suatu perusahaan menjadi apa yang dicita-citakan oleh manajemen. Lingkungan internal merupakan proses mengidentifikasi terhadap faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. Proses internal perusahaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan fungsional, yaitu analisis yang dilakukan oleh masing-masing fungsi dalam perusahaan dengan mengkaji manajemen, pemasaran, keuangan, produksi, dan sumber daya manusia. Oke, dalam hal ini apa? Memberikan arti bahwa lingkungan memberikan pengaruh yang sangat penting atau boleh dikatakan sebagai unsur atau elemen yang mempengaruhi terhadap upaya perusahaan dalam memenangkan persaingan. Dengan apa? Dengan melakukan pengelolaan terlebih dahulu, perencanaan, menyusun kebijakan, dan mengelola terhadap sumber daya organisasi. Nah, apa buktinya lingkungan memberikan pengaruh? Gampang aja. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari bahwa keberhasilan seseorang atau kesuksesan seseorang ada andil terhadap lingkungan. Nah, buktinya apa? Mudah sekali. Kalau dalam circle kalian nih lebih banyak diisi oleh orang-orang yang narkoboy, narkotika dan menggunakan obat berbahaya, cepat atau lambat kalian akan menjadi pengguna atau jangkis. Nah, tapi sebaliknya kalau dalam lingkungan circle kalian, misalnya ada yang mahasiswa senang hobinya bisnis, cepat atau lambat pasti akan kalian terpengaruh menjadi ikut terlibat dalam pengusaha. Nah, contoh yang gampang deh, saya kenapa jadi dosen? Karena terpengaruh oleh lingkungan tetangga, karena tetangga kanan kiri depan belakang itu kebanyakan profesinya guru, dan saya waktu kecil sering ngobrol, akhirnya terpengaruh. Nah, hal dari situlah maka mengatakan bahwa lingkungan memberikan dampak pengaruh terhadap strategi yang disusun perusahaan dalam memenangkan persaingan. Nah, untuk bisa memenangkan persaingan dalam menyusun perencanaan, kebijakan, mengelola perencanaan, dan mengambil keputusan serta evaluasi, maka kita harus menganalisis dari lingkungan internal. Nah, lingkungan internal ini apa? Yaitu lingkungan yang berada di dalam perusahaan itu sendiri, yang mempengaruhi dalam upaya strategi untuk memenangkan persaingan. Seperti contoh, pertama, lingkungan internal bisa dilihat dari finance. Kalau perusahaan pendanaannya tidak baik, nah, seperti contoh misalnya, gaji karyawan sudah 2 tahun nggak dibayar. Nah, kira-kira dalam memenangkan strategi bagaimana? Contoh yang sederhana, misalnya kemampuan finansial perusahaan rendah. Karyawan sudah 2 tahun tidak dibayarkan bonusnya, gajinya, insentifnya. Nah, apa yang terjadi kira-kira?
dalam strategi. Kira-kira nih. Contoh lah, nggak usah jauh. Saya ini agak sedikit buka-bukaan nih. Nah, contoh lah nggak jauh. Kenapa kampus di sini rata-rata dosen-dosen di sini malas untuk tatap muka? Nah, ada yang tahu? Karena faktor ini finance. Nah, contoh Universitas Bung Karno, siapa yang mau? Udah ngajar dengan rajin, tak pun kecuali karena kalau saya kecuali karena ada hobi. Nah, selama setahun ngajar, 1 semester penuh, gaji nggak dibayar sama Universitas Bung Karno, dibayar dicicil dulu 1 bulan dulu, 2 bulan. Apa yang terjadi? Nah, kalau dalam strategi, katanya ini bilangnya visi 2024 terwujud program studi manajemen yang unggul dan menghasilkan lulusan SDM kompeten dan profesional di bidang manajemen. Nah, kalau dalam hal finance-nya aja memble, nah di kampus ini finance-nya memble, pengelolaan kesejahteraannya apa yang terjadi? Tercapai kan visinya? Enggak, visi hanya omong kosong belaka, hanya sebuah statement pernyataan dan tidak akan mampu diwujudkan. Karena kenapa? Ya, kekuatan finance-nya lemah. Bagaimana mungkin para pekerja digenjot kinerjanya supaya rajin, giat, bertanggung jawab, produktif dan kreatif kalau tidak ada kesejahteraan? Nah, orang akan bekerja males. Nah, ngapain datang ke kampus? Nah, seperti itu. Ini dari sisi finance. Nah, apa akibatnya? Kalau misalnya contoh pendanaan tidak berjalan dengan baik, pasti kegiatan produksi akan tersendat-sendat. Yang kedua apa? Tidak bisa melakukan inovasi dan kreativitas dalam pengembangan produk. Yang ketiga apa? Memperburuk lingkungan budaya organisasi. Contoh, adanya markup data. Nah, makanya nggak heran. Seperti contohnya, ya saya dengar-dengar Fakultas Hukum ada yang jual beli skripsi. Nah, saya hanya ketawa, tersenyum. Karena kenapa? Satu, ya karena gimana? Orang udah kerja selama 1 semester, setahun, dibayar cuma 2 bulan dulu. Nah, akhirnya karena kekuatan finance di sini tidak dikelola dengan baik, mengakibatkan apa? Ya ini, lingkungan budaya organisasi menjadi buruk. Seperti markup data. Nah, lalu apa lagi? Nah, maka sulit untuk tadi terwujudnya visi dan misi. Nah, ini dia. Lalu apa lagi? Pemasaran. Nah, lingkungan internal juga dipengaruhi oleh pemasaran. Kalau pemasarannya tidak berjalan baik, apa yang terjadi? Seperti promosi nggak berjalan baik, kualitas produk tidak diperhatikan, komunikasi pemasaran tidak ada, lalu digital marketing juga nggak ada, lalu juga promosi dalam hal public relation juga nggak ada. Apa yang terjadi? Kalau pemasarannya juga buruk, memble katakanlah. Nah, apa yang terjadi? Maka omong kosong belaka kalau ingin bisa memenangkan persaingan, seperti meningkatkan produksi, meningkatkan pendapatan, meningkatkan volume penjualan. Nah, contoh seperti di sini mau dituntut misalnya target semester tahun depan UBK ingin mencapai 1.200 mahasiswa. Nah, bagaimana mungkin 1.200 mahasiswa kalau dalam pemasaran nggak didukung dengan metode, kebijakan, mekanisme, sistem, dana. Semuanya apa? Omong kosong belaka. Atau boleh dikatakan bahasanya omdo, omong doang. Nah, ini yang terjadi. Nah, begitu juga SDM-nya. Kalau SDM-nya, sumber daya manusianya tidak didukung, gimana? Misalnya contoh kampus, dosennya lulusannya nggak jelas, lulusan yang nggak terjamin tenaga kerja sebagai dosen diterima.
Pernah tuh saya lihat, mohon maaf sebagai contoh doang. Ada yang pernah saya lihat di sini lulusannya nggak jelas tuh, Universitas Manajemen @Labora di mana? Nggak tahu. Lalu ada Universitas IPMI. Nah, kalau tenaga pengajarnya nggak jelas lulusan mana, akreditasinya apa, bagaimana mungkin bisa mengajar dengan baik, memberikan ilmunya kepada mahasiswa? Nah, oleh sebab itu SDM mempengaruhi. Nah, berbeda waktu saya ngajar di Trisakti School Management. Nah, kalau di Trisakti jelas lulusannya, ada yang UI, ada yang UGM, ada yang Unpad, bahkan ada beberapa dosen lulusan luar negeri, ada yang lulusan Universitas Kebangsaan Melayu, ada Universitas Singapura. Nah, kalau dari lulusannya sudah jelas lulusan ternama, berarti SDM-nya bagaimana? Tentu SDM-nya bisa dipertanggungjawabkan dalam memberikan contoh keilmuan untuk memenangkan persaingan dalam menciptakan kualitas. Ya, tapi balik lagi ada resikonya. Risikonya apa? Namanya orang lulusan berkualitas nggak mau dibayar rendah kayak di kampus ini. Nah, misalnya contoh lulusan UI, S1 UI, S2 UGM, S3 lulusan Malaysia, dibayar misalnya ngajar 2 jam cuma 75.000 di sini. Ada yang mau? Nggak ada. Kalaupun mau, seperti saya, karena kenapa? Ya karena senang, hobi ngajar. Kalau nggak hobi juga males. Karena kenapa? Yang cuma 75.000, ngomong kasarnya maaf ya, mandor tukang bangunan pun 200.000 sekarang sehari. Belum kopinya di luar biaya, belum makanannya. Nah, ini yang terjadi. Lalu apa lagi faktor internal selain pemasaran, keuangan, SDM, apa lagi? Ya, produksinya bagaimana? Ini harus diperhatikan. Kalau perguruan tinggi produksinya apa? Bagaimana para lulusannya? Banyak gak yang terserap di dalam dunia kerja? Lalu apa yang diupayakan perusahaan untuk memenangkan persaingan atau kampus, misalnya saya ambil contoh, dalam hal meningkatkan nilai produksi agar lulusannya dapat bersaing. Nah, berarti apa? Mau nggak mau perbanyak seminar. Lalu apa lagi? Berbagai kursus dan lain sebagainya. Lalu apa lagi? Ditambah misalnya sertifikat keahlian. Di sini ada nggak sertifikat keahlian? Misalnya kalian nih ngambil manajemen pemasaran. Kalau di kampus lain ada sertifikat keahlian. Jadi mau lulus mereka bekerja sama dengan lembaga pelatihan pengembangan konsultan pemasaran untuk memberikan bekal keilmuan. Misalnya pemasaran nanti bisa peningkatan keilmuannya bisa komunikasi pemasaran, saya singkat KP, atau bisa digital marketing, saya singkat DM, dan lain sebagainya. Nah, supaya kenapa? Supaya nanti lulusannya bisa bersaing. Jangan hanya mengandalkan IPK doang. Karena kenapa? Kalau cuma IPK ngaku 3 dan lain sebagainya, banyak kok perguruan tinggi yang lain yang besar juga IPK-nya bagus-bagus. Kayak di Untar, BINUS, Atmajaya, Kita Harapan. Nah, mereka juga IPK-nya besar-besar. Nah, berarti harus ada nilai keunggulan yang membedakan. Nah, supaya produksinya, kualitasnya meningkat. Nah, begitu juga dalam perusahaan. Nah, kalau ingin produksinya meningkat, apa yang diperlukan? Mesin produksi harus diperhatikan. Lalu apa lagi? Metode produksi, sistem, kebijakan, peraturan, regulasi, dan lain sebagainya. Serta metode produksi bagaimana yang diterapkan. Nah, apalagi nih lingkungan internal selain finance, pemasaran, SDM, produksi, apalagi? Kira-kira. Nah, apalagi Lutfi?
Ayo, puasa masa ngantuk, udah selesai puasa ngantuk juga, aduh. Apalagi selain produksi? Teknologi eksternal. Internal apa lagi? Ya, konsumen. Eksternal. Keuangan sudah. Nah, jangan lupa ya, itu sering disebut sebagai lead bank. Ada yang tahu? Lead bank? Atau sering juga disebut kalau dalam bahasa Inggrisnya R&D. Penelitian dan pengembangan. Harus ada dalam perusahaan penelitian dan pengembangan. Untuk apa? Tadi memenangkan persaingan dalam menciptakan kreativitas dan inovasi. Supaya produknya jangan kalah bersaing seperti yang terjadi oleh Nokia, di mana Nokia lead banknya terlambat dalam mengambil keputusan untuk melakukan inovasi. Nah, dia tetap bertahan tuh terhadap produk handphone yang dihasilkan, yaitu dengan program Symbian. Nah, padahal handphone yang lain sudah menggunakan kemajuan teknologi berupa pada saat itu Android. Nah, apa yang terjadi? Kalau lead bank itu ternyata lamban dalam bekerja, kinerjanya lambat untuk memberikan keputusan dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk memenangkan persaingan. Apa yang terjadi? Kayak contohnya seperti Nokia, kayak contohnya seperti Kodak perusahaan kamera terbesar, tapi sekarang kita lihat kalah bersaing dengan kamera-kamera digital. Belum lagi ditambah persaingan dengan produk handphone. Handphone sekarang kameranya sudah canggih-canggih. Nah, pikselnya sudah besar-besar. Nah, apa yang terjadi kalau lamban dalam hal kinerja untuk melakukan pengambilan keputusan terhadap kreativitas dan inovasi untuk pengembangan produk? Nah, sama kayak di kampus ini, lead banknya penelitian dan pengembangan lamban. Lambannya apa? Contoh, salah satu mata kuliah ilmu budaya dasar masih diajarin. Padahal ilmu budaya dasar itu di kampus lain sudah nggak dipakai. Nah, itu ilmu jadul tahun 95. Saya kuliah tahun 2000, itu semester 1 udah nggak ada mata kuliah ilmu budaya dasar. Makanya waktu ngajar di sini saya cukup kaget, loh kok ada ilmu budaya dasar, ilmu alamiah dasar. Itu mah zaman kakak saya kuliah tahun 95. Nah, makanya apa yang terjadi kalau misalnya perguruan tinggi seperti UBK, nah ini nggak update terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Contoh, di sini deh mata kuliah digital marketing nggak ada. Di kampus saya ngajar Trisakti itu ada. Bahkan mahasiswa dikasih tugas terakhir apa? Mereka harus bikin rancangan web, desain web untuk produk, nanti dipresentasikan. UASnya begitu, satu persatu harus bikin web. UASnya nggak lagi jelaskan apa yang dimaksud digital marketing, enggak. Mereka disuruh desain web. Nah, bagaimana desain web itu nanti dipresentasikan. Nah, di depan dosen, UASnya bikin web, blog yang digunakan untuk memasarkan produk. Nah, di sini ada nggak digital marketing? Belum ada. Nah, berarti ini lembaga penelitian dan pengembangannya nggak berjalan. Nah, oke, lanjut. Proses analisis dan diagnosis lingkungan internal. Dalam menganalisis lingkungan internal, ada beberapa unsur yang dianalisis, yaitu diantaranya: 1. Struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi perusahaan merupakan pola hubungan di dalam perusahaan atau bentuk formal peraturan dan hubungan antar orang sehingga setiap pekerja dapat diarahkan dalam mencapai tujuan dan misi perusahaan. 2. Budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah sekumpulan kepercayaan, harapan, dan nilai yang dipahami serta dilaksanakan oleh tiap-tiap anggota perusahaan dan akan membentuk perilaku orang-orang di dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, sumber daya perusahaan.
Sumber daya perusahaan adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan guna mendukung perkembangan perusahaan. Di antaranya sumber daya manusia, sumber daya produksi, sumber daya keuangan, pemasaran, serta penelitian dan pengembangan. Nah, selanjutnya, kalau kita sudah tahu lingkungan internal yang bisa mempengaruhi terhadap upaya perusahaan untuk memenangkan persaingan dalam hal menyusun, merencanakan, dan memutuskan strategi, berarti lingkungan internal tersebut ini didukung juga oleh faktor-faktor lingkungan internal yang lain, seperti struktur organisasi. Nah, ada yang tahu apa itu struktur organisasi? Ya, sebelahnya Lutfi. Ini apa? Kayak rengginang. Nah, gimana sih? Ini kan pelajaran dasar waktu pengantar bisnis atau pengantar manajemen. Struktur tuh kayak rangkaian, Pak. Memang listrik, rangkaian. Dari atas sampai bawah gitu. Jabatan-jabatannya. Kalau atas sampai bawah komposisi jabatan dong. Nah,